Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alaika bi'imarati awqatika bi wadha'ifil ibadat hatta la tamra sa'ah min lailin aw nahar illa wa takun laka wadhifah minal khair tastaghriquha fiha fabidzalika tadhharu barakatul awqat wa tasulu faidatul umri wa yadumul iqbal ala Allah ta'ala. Habib Abdullah Al-Haddad berpesan kepada kita agar selalu meramaikan waktu-waktu dengan rutinitas ibadah, sehingga tidak ada waktu baik malam ataupun siang kecuali selalu ada rutinitas kebaikan, sehingga akan nampak barokah umur. Di barokah umur kita akan nampak barokah. Wa yanbaghi an taj'ala lima taqaw minal 'adat kal akli wasyurbi wasya'i lil ma'ash awqatan takhussuha. Dan juga kita dianjurkan oleh Habib Abdullah agar mempunyai waktu untuk melakukan rutinitas yang berupa adat, yakni bukan ibadah, seperti makan, minum, mencari rizki, ataupun yang lainnya. Sebab apa? Sebab pertama, kalau waktu kita teratur, itu ada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya ahabul a'mal ilallah adwamuha. Amal yang paling disukai Allah yaitu amal yang dikerjakan dengan terus menerus, yakni dengan rutin dan istiqomah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kita kalau tidak diatur waktu kita, maka tidak ada rahasia-rahasia waktu ataupun barokah-barokah waktu, itu tidak ada. Makanya harus diatur. Dan tidak mungkin urusan kita baik ataupun lurus kalau kita menyia-nyiakan waktu. Tidak mungkin. Qala hujjatul Islam yang bagi an tuwazzi'a awqatik wa turattiba awradaka wa tu'ayyina li kulli waqtin syughlan la tata'addahu wa la tu'atru fi siwa. Hujjatul Islam Imam Ghazali dawuh, seharusnya kamu membagi waktu kamu dan
mentartibkan wiritan-wiritan kamu. Dan juga kamu harus menentukan waktu-waktu yang dibuat ibadah sehingga tidak terkalahkan dengan kegiatan yang lain. Nanti rahasianya, nanti amal kita berbobot pasti. Karena tadi itu amal yang paling disukai Allah yaitu amal ibadah yang dilakukan dengan rutin dan istiqomah. Wa amma man taraka nafsahu muhmalan sudan ihmalal bahain yashtagilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa faqadha aktsaru awqatihi dhai'ah. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, barang siapa yang menyia-nyiakan waktu sebagaimana menyia-nyiakannya binatang. Kita tahu kambing, sapi itu hidupnya sakepae, nggak ada rutinitas, nggak ada pengaturan waktu. Pokoknya kepingin mangan, kepingin turu, kepingin ngoceh, nggak ada rutinitas waktu, nggak ada pengaturan waktu. Maka daune terusannya Imam Ghazali tadi, maka akan tersia-sia. Kebanyakan waktu yang kita jalani ini akan sia-sia. Sedangkan waktu ini umur kita gitu. Waktu yang kita lewati itu umur kita, dan umur kita merupakan ra'su malik wa umruka ra'su malik. Sedangkan umur kamu itu merupakan modal pokok kita, yang mana bisa kita dengan modal ini bisa mendapatkan untung yang banyak ya karena modal ini. Kayak sampai dagang, nggak ada duit, nggak iso kayak dagang. Karena adanya modal, karena adanya berdagang, maka kita bisa mendapatkan keuntungan, menabung sebanyak-banyaknya ya karena modal itu. Lek ndak ana umur ndak iso kita ibadah. Oleh karena itu, dauni Imam Ghazali, umur kita merupakan ra'su malik, yakni modal yang bisa dipergunakan mengumpulkan pahala-pahala atau amal-amal ibadah untuk menuju ke akhirat. Ini apa itu namanya, pelajaran dari Habib Abdullah kepada kita agar kita mengatur waktu. Tadi rahasianya nanti amal kita selalu termasuk amal yang paling disukai Allah karena dilakukan dengan istiqomah. Yang nomor 2, rahasianya ketika kita mati mendadak ya. Jadi ulama-ulama dulu, salafun saleh itu setiap hari itu waktu itu nggak ada yang terbang dengan sia-sia. Bahkan bangun tidur ini sudah ada di kepala. Bangun tidur ya, nanti habis subuh wiritan, habis wiritan sholat duha, habis sholat duha ke sawah umpamanya, habis ke sawah tidur sebentar, habis itu zuhur ke masjid, habis zuhur wiritan lagi, habis wiritan ada kegiatan dari sholat. Sehari penuh ini sudah ada di niatnya, ada di kepalanya, ada di hatinya ya, di hatinya ulama salafun saleh, sehingga ketika mati mendadak pada waktu itu beliau mendapatkan pahala amal ibadah sehari penuh. Soalnya mari diniati. Kalau kita mati mendadak, ojo ngarep-ngarep pahala sehari, karena nggak ada di nggak di planning, hari ini tidak direncanakan gitu. Pokoknya sak koberi, umpamane kober nekani sakon mania yo tak kok ndak kober yo ndak, itu namanya nggak koyok bahaim. Daune Habib, daune apa itu namanya, Hujatul Islam Imam Ghazali, nggak ada bedanya dengan binatang kalau seperti itu. Sak enake, sak tepake, lek wae mangan yo mangan, ngakak yo ngakak, rokokan, nggak ada.
Gimana gitu loh, hidup di dunia ini nggak ada kaya-kaya, nggak ada artinya. Oleh karena itu kita disuruh belajar mengatur waktu dengan sebaik-baik mungkin dan seistiqomah mungkin. Kemudian ini mungkin agak penting juga untuk kita ya, komunitas majelis. Wala yambaghi an tastagriqa jami' awqatika bi wirdin wahid wa in kana afdhalal awrad. Masalah, tidak seharusnya kamu menghabiskan semua waktu kamu dengan rutinitas ibadah satu macam, walaupun kegiatan ataupun rutinitas ataupun wiritan itu afdolal aurat wa ingkana afdolal aurat, walaupun paling utamanya ibadah, paling utamanya wiritan. Ojo siji tok, sampeyan lek nglakoni istiqomah siji amal jangan satu. Sampeyan golongannya Syekh Hermania, ojo teko nyang Syekh Hermania tok, yang kono-kono ya teko pisan. Walaupun umpama ya Allah lebih senang ke Syekh Hermania, umpama nih ya, umpama ini tetap daunnya Habib Abdullah jangan mengambil satu wiridan. Karena apa? Fayafutuka bidzalik barakatu ti'dadil aurat wa tanaqqul fiha. Karena kalau kita hanya mengambil satu wiridan, satu rutinitas, maka akan hilanglah barokah beberapa wiridan ataupun barokahnya berbilangan-bilangannya rutinitas. Sebab setiap ibadah ini ada rahasia tersendiri yang tidak didapatkan pada yang lainnya. Sholawat hebat, ya, wiritan yang hebat ataupun amal yang jos, pasti pasti Nabi mendengar, ya. Pasti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun riya la isolawat ini tutupnya kanjeng Nabi. Hebat ini. Tapi kita tidak bisa mendapatkan pahala yang didapatkan dengan cara membaca Al-Quran. CC ganjaran CC, model fadilah CC, rahasia CC. Makanya ojo milih satu wiridan. Itu. Dan lagi idzan taqalta minhu ila wirdin aminta bidzalika minas sa'ama wal kasal. Ketika kamu pindah dari satu rutinitas pada rutinitas yang lain, kamu tidak akan mendapatkan bosan ataupun males, ya. Soalnya kan anyar maneh, ono kumpulan anyar, koncone anyar maneh. Ojo dikene tok bosen delok kanca pancet ae modele umpamane, ya. Nah ini ada suatu rahasia yang kita dapatkan. Akhirnya semangat maneh, sholawatan semangat maneh. Kemudian Imam Ibnu Athaillah berkata, ya, Imam Ibnu Athaillah Asy-Syadzili, lamma alimal haq minka wujudal malal lawana laka ta'at. Katanya Imam Ibnu Athaillah, ketika Allah menciptakan bosan kepada manusia ini pasti diciptakan rasa bosan. Maka lawana laka ta'at, maka Allah memperbanyak macam-macam bentuknya ibadah. Jangan bosan sampean. Menungso iki panggonane bosan, mergane kalau Gusti Allah dikei pilihan. Ono sholawat, ono maca Quran, ono maca tasbih, ono sholat, ya, ada semacam-macam. Allah memberikan pilihan bermacam-macam bentuknya ibadah agar manusia ini tidak bosan, ya. Itu termasuk fadilah ataupun rahmat juga
dari Allah Ta'ala kepada manusia. Ini apa itu namanya, dakwah Habib Abdullah ya. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting istiqomah ya. Semoga bermanfaat. Ya, semoga kita semua mendapatkan barokahnya Habib Abdullah, mendapatkan barokahnya ilmu, terlebih mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahas masalah wiridan ya. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.